Oke, di sini saya wawancara Fatir dari kelas 11A. Oke, pertanyaan pertama, apa pendapat kamu tentang perubahan kurikulum yang baru ini? Pendapat saya mengenai kurikulum baru, saya punya pendapat atau masukan yang cukup baik mengenai kurikulum baru ini karena dilihat dari bagaimana kinerja yang saya rasakan sendiri di tahun sebelumnya, saya melihat bahwa kurikulum ini tidak begitu mengekang murid-murid yang ada. Mereka diberikan sebuah kesempatan untuk bisa mencoba hal-hal baru dan mencoba suatu fashion yang saya rasa mereka dapat kembangi. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana perubahan kurikulum ini mempengaruhi cara belajar kamu sehari-hari? Menurut saya ini tidak terlalu berpengaruh karena pada dasarnya kan kurikulum merdeka itu memberikan kemerdekaan kepada pelajar sendiri, memberikan mereka suatu kebebasan, mereka suatu kesempatan untuk bisa mempelajari hal-hal apa saja yang mereka mau kembangkan. Jadi untuk pengaruhnya saya rasa tidak terlalu berpengaruh karena kita emang sebagai seorang siswa emang sepatutnya diberikan kebebasan untuk bisa belajar apa saja yang mereka inginkan. Oke, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kamu menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum yang baru? Dengan cara mencoba suatu hal yang saya rasa berkaitan dengan kurikulum itu sendiri. Seperti contohnya kita pada saat kurikulum 13 di mana kita harus bisa menguasai salah satu pelajaran ini dan itu. Di kurikulum merdeka ini saya rasa juga hampir sama, kita juga harus mendalami pelajaran-pelajaran tertentu. Hanya saja di kurikulum merdeka ini kita tidak terlalu dikekang untuk bisa menguasai pelajaran tersebut, dan saya rasa tidak ada syarat tertentu untuk bisa mendapatkan nilai atau kenyamanan dalam belajar itu sendiri. Oke, pertanyaan yang keempat, apa harapanmu terhadap perkembangan kurikulum pendidikan di masa depan? Saya berharap bahwa dengan adanya kurikulum di masa depan itu bisa jadi lebih baik, seperti bagaimana cara kita bisa mengambil kurikulum yang ada di luar negeri dari negara-negara yang cukup maju dengan kita mengikuti sebuah teknik ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Dengan kita bisa mengaplikasikan atau kita bisa mengimplementasi hal tersebut, saya rasa kita bisa menjadi sebuah negara yang cukup maju dengan adanya kurikulum yang saya memang mendukung. Oke. Yang kelima, apa saran kamu untuk meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan di Indonesia? Saran untuk bisa meningkatkan kurikulum di Indonesia? Iya. Kualitas. Mungkin saran dari saya tentang coba buat ditekankan fashion anak-anak. Jangan kita terpaku pada pelajaran-pelajaran dalam bentuk materi, karena tidak semua anak-anak itu bisa dalam materi-materi yang diberikan. Coba untuk memberikan mereka kesempatan untuk bisa mengenal fashion mereka bisa mengenal tentang siapa jadi diri mereka sendiri, sampai pada akhirnya mereka tahu apa aja yang harus mereka lakukan di masa depan, bukan seperti sekarang yang mereka hanya berfokus pada pelajaran. Oke. Yang ke pertanyaan keenam, bagaimana perasaanmu dalam kurikulum merdeka ini? Apakah menjadi lebih bebas dan kreatif dalam belajar? Dan bagaimana cara kalian menjadi lebih bebas dan kreatif dalam kurikulum ini? Atau sebaliknya, bagaimana jika kalian tidak menikmati pembelajaran kurikulum merdeka ini? Serta berikan contohnya. Dari saya sendiri, saya menikmati, saya bisa memberikan sebuah kreativitas saya sendiri. Dengan salah satu contohnya itu saya dapat menciptakan atau memberikan masukan tertentu pada kurikulum itu sendiri dibanding pada kurikulum sebelumnya yang saya harus dituntut untuk bisa menguasai IPA atau IPS, sedangkan di kurikulum merdeka ini saya diberikan kreativitas dan kebebasan untuk bisa menguasai peta pelajaran yang saya suka, seperti sejarah, bahasa Indonesia, terus sosiologi dan lain-lainnya. Begitu. Tidak terpaku ya? Tidak terpaku. Yang itu. Oke, yang ketujuh, bagaimana cara kamu dalam menghadapi atau menyelesaikan apabila ada tantangan atau kesulitan yang kamu hadapi dalam mengikuti kurikulum merdeka? Jika iya, kamu jabarkan apa saja yang menjadi kesulitan dalam belajar menggunakan kurikulum merdeka ini. Salah satu caranya saya bisa mengevaluasi atau saya merevisi segala-segala yang berkaitan dengan masalah belajar saya. Semisal saya merasakan masalah seperti saya sedang malas atau dalam kondisi tertentu, saya coba revisi atau saya evaluasi pada keadaan-keadaan tertentu, karena saya merasa bahwa apa yang saya rasakan hari ini saya sebelumnya sudah pernah saya rasakan. Dengan saya bisa mengevaluasi diri, saya bisa merevisi diri saya sendiri, saya rasa saya bisa untuk bisa mengatasi semua masalah-masalah pada kurikulum itu sendiri. Oke, siap ya. 8. Apakah dengan adanya kurikulum merdeka ini terjadi pengaruh dalam peningkatan prestasi akademikmu atau malah sebaliknya? Saya merasa peningkatan
ini cukup berpengaruh karena pada kurikulum sebelumnya saya tidak terlalu pintar. Saya mendapatkan nilai yang cukup standar. Cuman dengan ada kurikulum Merdeka ini saya diberikan suatu kebebasan, saya diberikan suatu hak untuk bisa mencoba apa-apa saja yang saya suka, sampai pada akhirnya saya mendapatkan sebuah prestasi yang cukup saya banggakan, seperti saya bisa mengikuti sebuah olimpiade, saya memenangkan sebuah lomba-lomba yang pada dasarnya itu adalah passion yang memang harus saya dapatkan begitu. Siap. Bagaimana pengalamanmu belajar dengan kurikulum Merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Saya merasa sangat lebih baik. Mungkin tidak terlalu ini, cuman saya merasa ini jauh lebih baik aja dibanding kurikulum sebelumnya. Karena pada poin sebelumnya juga kurikulum ini cukup memberikan kebebasan pada murid-murid yang ada. Yang terakhir nih, masih ada lagi. Bagaimana kurikulum Merdeka memengaruhi cara guru mengajar di kelas? Oh, ini sangat berpengaruh karena dengan adanya kurikulum Merdeka ini guru itu menjadi lebih kreatif. Mereka membawa suatu barang yang itu dapat mengasah kreativitas dan kemampuan anak-anak. Iya. Jadi dengan adanya kurikulum Merdeka ini saya merasa bahwa guru-guru juga lebih aktif, lebih mengerti bagaimana cara seorang murid yang mereka hadapi itu belajar begitu. Jadi menurutmu kesimpulannya adalah apakah Anda termotivasi dalam Cukup kurikulum Merdeka termotivasi. ini? Saya cukup termotivasi. Mungkin saran sebelumnya emang kurikulum coba ditingkatkan lagi. Cuman untuk kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka ini saya cukup termotivasi. Saya bisa mendapatkan. Berarti ada peningkatan dari kurikulum sebelumnya nih? Betul. Oke, ada peningkatan. Ada. Oke, siap. Oke, terima kasih wawancara dari Patir kelas 11A. Oke. Ini mantap. Oke, di sini saya wawancara Caro Manggaring Rafael dari kelas 11E. Ya, Manggiring, maaf. Oke, ke pertanyaan yang pertama, apa pendapat kamu tentang perubahan kurikulum yang baru ini? Oke, jadi dari menurut saya kan dari kelas 10 tiba-tiba kurikulum sudah berubah. Perubahan kurikulum yang terlalu signifikan itu mempengaruhi cara belajar siswa. Yang tadinya siswa di SMP dari K13 tuh K19 itu berubah menjadi kurikulum Merdeka. Itu membuat cara belajar siswa sangat tiba-tiba. Jadi seketika siswa itu tidak bisa melakukan apa yang biasanya ia lakukan, cara belajarnya juga otomatis berubah. Karena dari mata pelajaran yang dipelajari yang harusnya dia ketahui di SMA itu sudah dipersiapkan ada IPA atau IPS. Karena cara pembelajarannya beda dan mata pelajarannya berbeda, maka cara ia belajar juga akan berbeda, hasilnya pun juga akan berbeda. Itulah mengapa menurut saya kurikulum ini agak sedikit menyulitkan karena ini baru untuk kami. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana perubahan kurikulum ini mempengaruhi cara belajar kamu sehari-hari? Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, kurikulum ini sangat mempengaruhi cara belajar saya, terutama dari mata pelajaran yang berbeda. Apalagi kurikulum ini yang tadinya saya hanya mempelajari apa pelajaran yang saya fokuskan, seperti saya berniat untuk masuk IPS atau saya berniat untuk masuk IPA, hanya pelajaran itu yang saya fokuskan. Ternyata ada pelajaran lain yang memang harus saya pelajari gitu untuk ke jurusan saya selanjutnya di kuliah. Begitu. Yang ketiga, bagaimana cara kamu menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum yang baru? Oke, untuk menyesuaikan diri, tentunya saya harus sabar dengan menghadapi kurikulum ini. Apalagi kurikulum yang sekarang ini kan termasuk banyak pelajaran dan semuanya itu bukan hanya aspek pelajaran saja, tapi yang non pendidikan itu yang non science itu juga dipelajari, kayak teknik untuk kerja nanti, Soft seperti skill. ya soft skillnya, bukan hanya hard skillnya saja gitu. Apa harapanmu terhadap perkembangan kurikulum pendidikan di masa depan? Saya harap sih perkembangan kurikulum selanjutnya bisa lebih baik daripada ini, karena kurikulum yang ini bagus, kurikulumnya bagus. Terus untuk mengasah skill-skill yang dimiliki siswa saja banyak kurangnya, gitu aja. Apa saran kamu untuk meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan di Indonesia? Lebih memerhatikan setiap siswa yang ada. Itu jangan setiap siswa yang satu skillnya ada, yang lain skillnya berbeda, yang satu ini hanya ditingkatkan yang ini aja. Kan ada orang yang skillnya tidak kelihatan dan itu harus diasah dan dikembangkan. Lain kali itu lebih lah ya bro ya, gitulah. Bagaimana yang keenam? Bagaimana perasaanmu dalam kurikulum Merdeka ini? Apakah menjadi lebih bebas dan kreatif dalam merdeka belajar? Dan bagaimana cara kalian menjadi lebih bebas dan kreatif dalam kurikulum ini? Atau sebaliknya, bagaimana jika kalian tidak menikmati pembelajaran kurikulum Merdeka ini? Serta berikan contohnya. Kalau menurut saya sih, saya orangnya selalu bebas dalam setiap pembelajaran. Dan dalam kurikulum Merdeka ini saya cukup kreatif karena banyak sekali acara-acara yang mendukung kekreatifan saya. Apalagi dalam memasak, dalam membuat sebuah adegan, koreografi, lalu membuat tarian, berlatih, menyanyi. Itu cukup menyenangkan dan sangat cocok
bagi saya. Dan jika saya tidak suka terhadap kurikulum ini, bagaimana? Ya saya harus suka karena ini sudah ditentukan oleh sistem, begitu. Oke, yang ketujuh, bagaimana cara kamu dalam menghadapi atau menyelesaikan apabila ada tantangan atau kesulitan yang kamu hadapi dalam mengikuti kurikulum Merdeka? Jika iya, bisa kamu jabarkan apa saja yang menjadi kesulitan dalam belajar menggunakan kurikulum Merdeka ini? Oke, kesulitan yang dalam belajar menggunakan kurikulum Merdeka ini yaitu beradaptasi. Karena kita tahu, saya sebagai kelas 11 tahun 2000 pembelajaran sekarang 2023-2024 ini merupakan tahun pertama dalam kurikulum Merdeka, yang dimana hal ini mempengaruhi cara pembelajar kami, jadi kami harus beradaptasi, dan itu yang agak sedikit sulit dari kurikulum yang sebelumnya. Gitu. Oke, yang kedelapan, apakah dengan adanya kurikulum Merdeka ini terjadi pengaruh dalam meningkatkan prestasi akademikmu atau malah sebaliknya? Sebenarnya menurut saya tidak terlalu berpengaruh sih. Kecuali kalau kita seperti ikut OSN, memfokuskan ke satu mata pelajaran. Akademik itu ya? Iya, akademik, jadinya berbeda, itu aja hasilnya. Oke. Yang ke-9, bagaimana pengalamanmu belajar dengan kurikulum Merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Biasa aja. Biasa saja. Iya. Oke. Yang ke-10, bagaimana kurikulum Merdeka mempengaruhi cara guru mengajar di kelas? Guru jadi lebih aktif, lebih saling respons dengan murid. Terus guru juga lebih banyak lagi cara mengajarnya, tidak sekadar cuma mengajar, ya, nggak monoton pertanyaan, terus menjawab udah gitu doang. Ini lebih sering banyak kayak project-project gitu. Oke, jadi yang terakhir adalah menurutmu dibanding daripada kurikulum sebelumnya yang ke-13, apakah ada peningkatan motivasi belajarmu? Enggak. Nggak ada. Sebenarnya biasa aja, tapi emang lebih seru aja belajarnya gitu. Tapi intinya ada lah peningkatan motivasi gitu masa Sedikit depan belajar. Ada. Berarti nambah nih. Iya, nambah. Oke, terima kasih wawancara saya dari Caro. Iya, Oke, terima sama-sama. kasih.